Langkah pertama yang baru saja kita bahas adalah menyusun anggaran kas. Pada dasarnya, ini adalah rencana tertulis yang merinci proyeksi arus uang masuk dan keluar dalam suatu periode. Dokumen ini ibarat kompas. Dengannya, perusahaan bisa memproyeksikan apakah saldo kas mencukupi untuk membiayai operasional, atau justru akan terjadi defisit. Jika terlihat potensi kekurangan dana, manajemen bisa segera menyiapkan langkah antisipasi. Contohnya, mempercepat penagihan piutang, menunda pengeluaran yang tidak mendesak, atau mencari pinjaman jangka pendek. Pada akhirnya, anggaran ini berfungsi sebagai alat kendali utama untuk membandingkan realisasi real dengan rencana semula. Setelah memahami fungsinya, mari kita cermati 5 manfaat utama dari penyusunan anggaran kas. Pertama, dokumen ini sangat efektif mencegah perusahaan dari ancaman kekurangan dana mendadak yang bisa melumpuhkan operasional. Kedua, anggaran menjadi fondasi yang kokoh untuk setiap pengambilan keputusan bisnis secara terencana. Ketiga, manajemen dapat menentukan momentum yang paling tepat untuk melunasi kewajiban kepada pihak ketiga. Keempat, jika terdapat dana yang belum terpakai, perusahaan bisa segera memanfaatkannya untuk investasi jangka pendek. Dan kelima, dokumen ini menjadi alat ukur yang valid untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan secara berkala. Mari kita beralih ke tahap pelaksanaan, dimulai dari penerimaan kas. Aliran dana masuk bisa berasal dari berbagai pintu, seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, hingga setoran modal. Apapun sumbernya, setiap rupiah yang diterima harus segera dihitung, diverifikasi, dan dicatat. Menyimpan uang tunai di kantor sangatlah berisiko. Untuk itu, terapkan pengendalian ketat. Pastikan selalu menggunakan kwitansi resmi dan lakukan pencatatan pada hari yang sama. Pisahkan secara tegas antara petugas penerima dan petugas pencatat kas. Rutinkan penyetoran dana ke bank, lalu cocokkan bukti penerimaan dengan jumlah fisik kas. Sebaliknya, proses pengeluaran kas menuntut kehati-hatian tingkat tinggi, karena aktivitas ini secara langsung mengurangi aset lancar perusahaan. Setiap dana yang keluar wajib memiliki tujuan spesifik, didukung oleh bukti yang sah, serta mendapat persetujuan resmi. Untuk mengamankannya, mari terapkan 6 lapis pengendalian ini. Pertama, pastikan setiap pembayaran disetujui pejabat berwenang. Kedua, wajib sertakan dokumen pendukung seperti invoice. Ketiga, gunakan fasilitas transfer bank khusus untuk nominal besar demi jejak audit yang transparan. Keempat, lakukan verifikasi ulang secara menyeluruh sebelum pembayaran dieksekusi. Kelima, catat seluruh transaksi pengeluaran secara lengkap dan tepat waktu. Dan keenam, jadwalkan tinjauan berkala untuk memastikan efisiensi dan mencegah pemborosan dana. Mari kita bahas satu komponen yang sering diabaikan, yaitu kas kecil atau petty cash. Ini merupakan alokasi dana tunai yang khusus disediakan perusahaan untuk mendanai pengeluaran rutin bernilai kecil. Misalnya, untuk biaya ongkos kirim, pembelian alat tulis, hingga konsumsi rapat harian. Meskipun nominalnya tidak seberapa, operasional kas kecil wajib dikendalikan secara ketat. Langkah utamanya adalah melalui penerapan sistem saldo tetap, pengumpulan bukti pengeluaran yang valid, serta pengisian kembali secara berkala. Ingat, sekecil apapun angkanya, dana ini sangat rentan disalahgunakan jika pengawasannya lemah. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang keluar harus didokumentasikan dengan disiplin, disertai bukti fisik dan dicatat secara sistematis. Untuk menjaga keamanan dana kas kecil, ada 5 prinsip pengelolaan yang wajib kita terapkan. Pertama, tetapkan batas nominal maksimal. Aturan ini sangat penting agar dana tidak ditarik secara berlebihan atau disalahgunakan untuk pengeluaran besar. Kedua, serahkan wewenang penyimpanan hanya kepada 1 orang petugas yang ditunjuk agar garis tanggung jawabnya jelas dan tidak tumpang tindih. Ketiga, wajibkan lampiran bukti pengeluaran fisik untuk setiap transaksi kas kecil, tanpa terkecuali.
Keempat, lakukan pemeriksaan mendadak secara berkala. Langkah ini sangat efektif untuk memastikan jumlah uang fisik selalu sesuai dengan catatan. Dan kelima, lakukan pengisian kembali secara disiplin, sesuai dengan prosedur dan total nominal bukti yang terkumpul. Karena kas sangat likuid, ia sangat rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari pencurian, penggelapan, hingga kesalahan pencatatan. Namun, ancaman terbesar adalah risiko likuiditas, di mana perusahaan gagal melunasi kewajiban saat jatuh tempo. Mari kita cermati 5 indikasi risiko operasional di lapangan. Pertama, penerimaan kas yang tidak disetor secara penuh ke rekening bank. Kedua, terjadinya pengeluaran tanpa bukti fisik atau persetujuan resmi. Ketiga, timbulnya selisih antara saldo uang fisik dengan catatan akuntansi. Keempat, dana operasional mendadak habis akibat pengeluaran yang tidak terencana. Dan kelima, buruknya arus kas yang akhirnya memicu ketergantungan pada pinjaman jangka pendek. Pengendalian internal mutlak diperlukan.